Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillahi wahda. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku di kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang kami banggakan dan kami sayangi. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah saat ini kita akan membahas tema 3 subtema 2. Yang dimana yang akan Pak saya bahas di sini muatan pelajaran bahasa Indonesia dan seni budaya dan prakarya atau SBDP. Jadi ada 2 muatan pelajaran yang akan Pak saya bahas, yakni bahasa Indonesia dan SBDP. Pertama kita bahas tema 3 subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang wujud benda dan sifatnya. Kalau yang pada pembelajaran subtema 1, tema 3 kemarin kita pembahasan tentang apa benda itu, kemudian apa ciri-ciri benda, maka kita sekarang masuk pada wujud benda dan sifatnya. Oke. Nah, sekarang wujud benda, ya. Benda berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, dan ada benda yang berwujud gas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa saja benda padat, kemudian bagaimana sifatnya, kemudian benda cair dan gas. Oke. Sifat-sifat benda sesuai wujudnya yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Ya, benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contoh benda padat antara lain seperti batu, besi, kertas, logam, dan kayu. Dan masih banyak yang lainnya yang belum bisa Pak saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, sifatnya atau ciri-ciri benda padat itu yang pertama, dia menempati ruang dan mempunyai massa. Sudah barang tentu, semua benda memiliki ciri-ciri yang pertama ini, yaitu menempati ruang dan mempunyai massa. Yang kedua, benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tidak berubah ataupun tetap. Jadi meskipun ditaruh dimanapun, benda padat itu volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Ya, volume itu ukurannya. Ya, bentuknya tetap, ukuran zat-zat yang menjadikan benda padat itu dia tetap tidak berubah. Dimanapun kamu tempatkan, dimanapun kita tempatkan, bentuk dan volumenya tidak akan pernah berubah. Itu sifat benda padat. Yang ketiga, yaitu memiliki permukaan kasar ataupun halus. Ada yang memiliki permukaan kasar, ada yang memiliki permukaan halus. Selanjutnya, benda padat itu dapat digenggam. Ya. Ini di antara ciri-ciri benda padat atau sifat-sifat benda padat, dia mesti menempati ruang dan mempunyai massa, memiliki bentuk dan volume yang tidak berubah ataupun tetap. Ditaruh di wadah apapun, bentuknya akan tetap, tidak akan berubah, volumenya juga tidak akan tetap. Tidak akan berubah, volumenya akan tetap. Kemudian memiliki permukaan yang kasar ataupun halus, tidak lembek, tapi kasar ataupun halus. Kemudian dapat selanjutnya benda cair. Ya. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Contoh benda cair adalah air, minyak, zat, dan oli. Nah, berikut sifat-sifatnya. Yang pertama, benda menempati ruang dan mempunyai
massa. Yang kedua, benda cair itu bentuknya tidak tetap, menyesuaikan wadahnya. Contoh, di situ kan ada contoh benda cair antara lain air, minyak, cat, dan oli. Kamu punya air, kamu taruh di gelas, maka bentuknya dia akan berubah seperti wadahnya. Itu seperti gelas. Ketika air yang di gelas tadi kamu pindahkan ke botol, maka bentuknya tetap seperti gelas atau berubah menjadi botol? Menjadi botol, menyesuaikan wadahnya. Begitupun ketika kamu letakkan air tadi di sebuah wadah mangkok, maka bentuknya mengikuti wadahnya. Dia akan seperti mangkok. Nah, inilah ciri kedua benda cair, yaitu bentuknya tidak tetap, artinya bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Kemudian yang ketiga, volumenya tetap. Ya, volumenya tetap. Meskipun kamu taruh dari gelas ditaruh di botol, volumenya tetap, dia tidak akan berubah. Kecuali kalau ada yang tumpah. Ya, oke. Selanjutnya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ciri benda cair selanjutnya yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, air, minyak, cat, oli, kamu taruh di sebuah tempat yang tinggi, kamu lihat ketika meja contohnya, kamu taruh air di meja. Ketika mejanya kamu miringkan, maka air itu dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, benda cair itu dapat disentuh namun tidak dapat digenggam. Coba air, minyak, cat, oli, apa dapat digenggam? Tidak, tapi dapat disentuh. Ya, dapat disentuh namun tidak dapat digenggam. Selanjutnya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ya, jadi permukaan benda cair yang tenang, bukan seperti yang di pantai yang ada bergelombang karena tidak tenang ya. Tapi ketika benda cair itu, contoh kamu taruh di atas gelas, taruh di dalam gelas, permukaannya ketika gelas itu tenang, permukaannya dia akan selalu datar, tidak mungkin dia bergelombang. Ya, jadi benda cair itu kalau tenang tempatnya, tidak bergerak-gerak, maka permukaannya selalu akan datar. Meskipun gelasnya kamu miringkan, dia permukaannya tetap akan datar. Ya, oke. Tentang benda gas. Benda gas adalah benda atau barang dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Contoh benda gas adalah udara, asap, oksigen, dan uap air. Ya, menempati ruang dan mempunyai massa pasti itu ciri benda. Kemudian sifat yang kedua yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jadi sifat dari benda gas itu dia mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Contoh sekarang kamu ada di rumah. Nah, benda gas itu mengisi seluruh ruangan rumah itu. Ya, udara itu mengisi seluruh ruangan rumah itu. Jadi, uap air pun demikian. Oksigen, asap. Contoh gampangnya ketika kamu meniup sebuah balon, kan di dalam balon dari tiupan itu keluar udara toh. Ya. Udara itu akan menempati seluruh ruangan balon itu. Nah, jadi ciri yang kedua yaitu benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Kalau benda gas, cirinya bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Hampir seperti benda cair tadi. Tapi ada beberapa ciri yang di benda gas tidak ada di benda cair. Ya. Jadi ciri-ciri yang Pak saya sebutkan tadi tidak boleh ada yang hilang dari satu benda tersebut. Ya, volumenya tetap. Kemudian menekan ke segala arah. Dapat disentuh namun tidak dapat digenggam. Contohnya apa yang dapat disentuh? Ya, contohnya apa? Asap. Dapat disentuh tapi tidak dapat digenggam atau mudahnya dapat dirasakan. Ya. Nah, ketika salah satu ciri-ciri benda gas di sini tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa dia bukan benda gas. Sama
ketika sudah Pak saya sebutkan tadi beberapa ciri-ciri benda cair, lalu ada satu ciri saja, satu sifat saja yang tidak ada, maka dapat dipastikan itu bukan benda cair. Contoh, kamu disuruh mengidentifikasi sebuah benda yang diletakkan ke dalam sebuah botol. Lalu di situ ada semua ciri-ciri benda cair. Maka ya termasuk benda cair. Oke, selanjutnya pembahasan kita tentang arti kosakata. Kosakata yang pertama yaitu wadah. Apa arti kata wadah? Wadah adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu. Lalu kita buat kalimat dari kata wadah tadi. Sini Pak saya memberikan contoh. Air itu akan berubah wujud sesuai wadahnya. Nah, ada kata wadah pada kalimat itu. Contoh yang kedua, kosakata meluap. Arti katanya meluap itu menjadi banyak dan melimpah. Lalu Pak saya buat kalimat dari kata meluap. Hujan deras menjadikan air sungai meluap menjadi banyak dan melimpah masuknya. Nah, sini contoh mudah. Selanjutnya ada permukaan. Arti kata permukaan adalah bidang rata di atas suatu benda. Pak saya buat kalimat yang harus ada kata permukaan di dalamnya. Permukaan air di gelas itu rata. Selanjutnya ada hulu, ada tebing. Bisa kamu pelajari. Oke? Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan kita di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan kamu tulis mana saja yang sangat penting untuk ditulis. Jangan sampai yang kamu harus tulis tidak kamu tulis. Karena di antara cara untuk mengikat ilmu itu adalah dengan cara menulisnya. Supaya tidak mudah lupa, kita harus mengikat ilmu tersebut dengan cara kita tulis. Sambil menulis, sambil dibaca. Akan masuk pada pembahasan tema 3 subtema 2. Muatan pelajaran seni, budaya, dan prakarya atau SPDP. Pertama pembahasan kita yaitu tentang unsur-unsur dalam tari. Ya. Artinya dalam sebuah tari itu harus ada unsur-unsur ini. Kalau tidak ada unsur-unsur ini, maka dipastikan dia bukan seni tari. Oke. Dalam seni tari terdapat unsur utama dan unsur pendamping. Jadi unsur utama ini unsur yang harus ada. Sedangkan unsur pendamping ini ada kalanya ada di seni tari tersebut, ada kalanya tidak ada di suatu seni tari yang lainnya. Jadi unsur utama ini yang harus ada pada sebuah seni tari. Kalau unsur pendamping itu sifatnya untuk melengkapi agar tampilan kesenian tarinya menjadi lebih menarik. Nah, berikut penjelasan. Yang pertama ada unsur utama. Sebuah gerakan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tarian apabila tidak memenuhi 3 unsur. Apabila salah satu saja daripada unsur tersebut tidak ada, maka gerakan itu tidak dapat dikatakan suatu seni tari. Apa sajakah dari unsur itu? Yang pertama, ada unsur wiraga, yakni suatu tarian yang mengharuskan menampakkan gerakan pada badan. Jadi wiraga itu artinya gerakan pada badan, baik itu pada posisi duduk ataupun berdiri. Unsur yang kedua, yaitu wirama, yaitu suatu seni tari yang harus mempunyai unsur irama yang bisa menyatukan dari gerakan badan dan musik pengiringnya, baik daripada segi tempo ataupun iramanya. Jadi tadi yang pertama wiraga, yang kedua ada wirama. Kalau wiraga tadi ada geraknya, wirama ini adalah musik pengiring, ya, yang menyatukan dari gerakan badan dan musik pengiringnya. Lalu ada wirasa, yakni suatu wirasa, yakni tarian yang mampu untuk menyampaikan suatu perasaan, pesan yang melalui gerakan suatu tarian serta ekspresi dari penarinya.
Ya, jadi seni tari itu harus ada 3 ini. Ada gerak, ada iringan musik atau ada iramanya, kemudian ada wirasa, menyampaikan suatu perasaan pada seni tari itu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, inilah 3 unsur utama dalam sebuah tarian yang tidak boleh hilang salah satunya. 3-tiganya harus ada. Ada unsur pendukung. Ya, tata rias serta kostum diantaranya. Tanpa adanya riasan serta kostum, tarian tetap bisa disebut tarian, tetapi tarian akan terlihat tidak memiliki makna dan tidak menarik untuk ditonton. Meskipun wirasanya ada, wiraganya ada, wiramanya ada, tetapi kostum yang dipakai tidak menarik, maka tidak akan ada orang yang menarik untuk menontonnya. Nah, ini yang disebut dengan unsur pendukung, sehingga unsur ini dapat mendukung terbentuknya suasana pada tarian serta dapat menyampaikan pesan secara tersirat. Kemudian pola lantai, aturan lantainya, ya, tata letaknya antara satu penari dengan penari yang lainnya itu akan terlihat lebih berseni jika dalam pola lantainya juga terlihat indah, tidak sembarangan. Lalu ada setting panggung, seperti panggungnya tidak terlalu sempit serta tertata rapi, yang nantinya akan menimbulkan kesan bagi penonton. Jangan sampai tarinya berkelompok tetapi panggungnya hanya ukuran 1x1 meter, maka tidak akan terlihat indah. Nah, termasuk dalam setting panggung adalah setting pencahayaan. Sekiranya setting pencahayaan atau pengaturan pencahayaan ini yakni tidak terlalu terang serta tidak terlalu gelap. Ya. Selanjutnya ada properti. Biasanya alat properti ini seperti selendang, piring, payung, lilin, dan masih banyak lagi. Properti di sini adalah alat-alat yang mendukung menjadikan tarian itu lebih menarik. Contoh di situ ada properti piring, yaitu digunakan dalam tari piring. Selendang biasanya digunakan dalam tari apa? Tari remo dan lain sebagainya. Ya, itulah untuk unsur-unsur dalam tari. Jadi unsur utamanya ada 3, yaitu wiraga, wirasa, wirama. Unsur pendukungnya yang boleh untuk tidak ada, tetapi diusahakan harus ada karena apa? Untuk menjadikan lebih menarik, yaitu tata rias, kostum, pola lantai, setting panggung, dan properti. Ada 4 unsur pendukungnya. Oke. Gerak dasar kaki dalam seni tari. Ya, di sini Pak saya hanya membahas gerak dasar kaki dalam seni. Pertama, seperti digambar adalah posisi duduk bersila. Gerak bersila, gerak sila adalah posisi duduk bersila, kaki kanan di depan kaki kiri. Lalu ada jengking. Bukan jengking ya, tapi jengking adalah posisi duduk di atas kaki. Jengking pada ketiga jenis tari sangat berbeda. Pada tari putri, posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedang posisi kaki kiri di depan kaki kanan. Pada tari putra, posisi kanan sebagai tumpuan duduk, sedang kaki kiri membuka ke samping kiri. Selanjutnya ada ngeroda. Adalah bentuk dasar gerakan kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat bagian tumit. Seperti digambar, tumitnya merapat, sedang bagian depan membuka 45 derajat menghadap sudut. Ya, sudut 45 derajat. Seperti digambar. Oke. Ya. Tanjak kanan ataupun tanjak kiri. Tanjak kanan adalah posisi kaki di mana letak telapak kaki kanan agak di depan telapak kaki kiri. Dan kaki kiri ada di belakang kaki kanan. Ya, sebaliknya kalau tanjak kiri, posisi kaki di mana letak telapak kaki kiri agak di depan telapak kaki kanan. Tinggal dibalik saja. Ya. Oke. Demikian anak-anak pembelajaran kita di video pembelajaran kali ini. Ada 2 pembahasan, yaitu pembahasan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia yang tadi meliputi wujud benda dan sifat-sifatnya serta arti kosakata.
Kemudian pada pemuatan pembelajaran SBDP kita juga membahas 2, yaitu tentang unsur-unsur dalam tari. Ada 2, yaitu unsur utama yang tidak boleh hilang dan unsur pendukung sebagai pelengkap agar tarian menjadi lebih menarik. Lalu pembahasan di SBDP yang terakhir yaitu tentang gerak dasar kaki dalam seni tari. Oke, demikian anak-anak, silakan kamu tulis mana yang sangat penting untuk ditulis, segera kamu tulis untuk mengikat supaya ilmu itu tidak lepas. Seperti halnya kita mempunyai peliharaan kuda, kalau tidak kita ikat dia akan hilang. Ilmu lebih penting daripada kuda. Harus kita ikat supaya apa? Supaya bisa menjadikan masa depan kita lebih baik. Demikian anak-anak, tetap semangat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.